Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham MDKA, di mana untuk saham MDKA kemarin Jumat tanggal 14 Juli ditutup minus 1,48% ke level 3.330 area sini ya. Jadi untuk MDKA dalam 1 minggu terakhir ini gagal breakout, masih berada di bawah 3440, ini area resistennya 3.440, perhatikan saja level ini. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham MDKA, ya, MDKA. Ini untuk transaksi MDKA dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 11 Juli untuk aslinya masuk net B 21,7 M. Kalau dalam 1 minggu aslinya cuma masuk segini, ya hitungannya belum terlalu banyak ya. Kalau untuk kemarin Jumat aja tanggal 14 aslinya net B 7,3 M. Jadi aslinya net B di saham MDKA. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham MDKA kemarin tanggal 14, secara keseluruhan, yang masuk paling banyak CC, kemudian yang keluar AKYU ya. Tapi untuk transaksinya ini didominasi oleh lokal sih kemarin Jumat. Untuk lokalnya distribusi YU versi lokal net sell 10,1 M, kemudian selain YU ada BQ, NI, AK yang keluar untuk, lokalnya, dan yang masuk CC, YP paling banyak CC ya, net B 7,4. Sedangkan untuk asingnya yang masuk ini YU, CC, BK, TP, ZB, cuman mereka masuk belum terlalu banyak sih. Jadi untuk saham MDKA untuk besok Senin, kalau menurut saya ya, ini mungkin masih akan konsolidasi di area sini-sini ya. Perhatikan saja level ini untuk support terdekatnya, berarti ini udah jadi support terdekat MDKA karena udah 3 1 2 3 kali ini untuk low-nya di area sini ya, 3.200, 3.300 lah. Heeh, perhatikan aja level 3.300. Semoga nggak breakdown di bawah ini. Kemungkinan mungkin akan konsolidasi dulu di range area 3.300 sampai 3.440. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Kalau mau entry, ya kalau untuk saham MDKA tujuannya untuk trading ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 3.290 mungkin, tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham MDKA ya, untuk resisten kuatnya masih di 3440. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam masih belum terlalu, etik ya, masih cenderung sepi. Untuk kemarin Jumat untuk saham Antam ditutup naik tipis 0,50%, sempat naik ke level 2020, cuma ditarik turun lagi dan close di 2000. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam, untuk Antam kemarin Jumat aslinya keluar 19 juta aja, untuk valuasinya hitungannya sepi ya untuk saham Antam kemarin Jumat. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga aslinya masuk 4,2, nggak terlalu banyak, dan untuk valuasinya dalam 1 minggu terakhir ini juga untuk saham Antam nggak terlalu rame ya, masih cenderung sepi, jadi kemungkinan masih akan konsolidasi dulu mungkin untuk saham Antam beberapa hari ke depan. Kalau kita cek untuk transaksi kemarin Jumat, ini kita bisa lihat barang-barang yang masuk itu ZB paling banyak 6,1 M, ZB yang masuk ini versi asing dan lokal. Di ZB asingnya net B 2,4, sedangkan ZB lokalnya net B 3,7 M. Untuk lokalnya yang keluar AK net 3,4. Untuk saham Antam untuk kemarin Jumat belum ada yang akumulasi banget. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir di tanggal 10, yang pegang barang paling banyak ZB 9,2 M. Itu pun valuasinya 25,6 ya, jadi enggak akumulasi banget. Jadi untuk saham Antam ini mungkin akan konsolidasi dulu di area 2000-an ini, dekat-dekat level 2000. Oke, itu untuk saham, Antam ya. Mungkin kalau mau entry bagusnya kalau mendekati area 1920, kalau dekat-dekat area sini bisa pertimbangan kalau mau masuk ya, tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi untuk saham Antam sih, kalau menurut saya sih trennya lebih cenderung naik ya.
kalau melihat, laporan keuangan maksudnya, eee, pendapatan Antam itu yang naik dan apalagi untuk harga emasnya juga naik ya, untuk harga emasnya sebenarnya kalau emas, patokan emas globalnya itu masih di area sini-sini aja mungkin karena harga nilai tukar rupiahnya yang, menurun melemah terhadap dolar jadinya harga emas untuk Indonesia ya naik karena rupiahnya melemah. Selain itu juga harga emas, XAUSD-nya juga masih di atas 1.960-an ini per troy ounce jadi cukup, masih di atas ya untuk harga emasnya. Oke untuk saham Antam ya, kalau menurut saya sih masih akan konsolidasi dulu. Selanjutnya kita cek saham SMGR. Untuk saham SMGR udah mulai rebound ya setelah breakout di atas level 6.000-nya, eee, udah ke 6.800 aja ya, jadi trennya cukup, strong ini untuk saham SMGR. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah 6.000 ya di-hold aja masih berani ya, apalagi kalau aslinya masih masuk. Kemarin juga aslinya netbuy di saham SMGR aslinya, dalam 1 minggu terakhir ini masuk 24,3 M, tapi untuk kemarin Jumat, cukup banyak asing masuk di saham SMGR netbuy 33,7 M untuk saham SMGR. Untuk saham SMGR ini kita bisa lihat benang-benang dalam 1 minggu terakhir ini cenderung ada yang akumulasi sih YUCC, dan YUCC ini versi, asing ya untuk saham SMGR, YU-nya versi asing, untuk CC-nya lokal. Aslinya selain YU ada KZ yang netbuy 61 M ya, kalau kita perhatikan untuk transaksi SMGR ini aslinya lumayan mendominasi, lokalnya juga ada yang akumulasi ya, jadi semoga aja untuk saham SMGR masih bisa naik lagi untuk minggu depan. Untuk target kenaikannya untuk saham SMGR, eee, kalau kita ukur pakai Fibonacci, maka perhatikan aja level ini sih. Ya, untuk resisten terdekatnya ada di 6.975, ya 6.975 dan supportnya di 6.700, ini area support. Ya mungkin kalau bisa breakout di atas 6.975 ada kemungkinan untuk saham SMGR ngejar 7.325. Oke itu untuk saham SMGR ya. Kalau menurut saya sih kalau nggak konsolidasi di range area ini ada kemungkinan berhasil breakout untuk, minggu depan. Oke itu untuk saham SMGR secara teknikal ya. Kalau kita cek ini lebih detail juga, broker sahamnya cukup menarik, didominasi oleh asing dan lokalnya ada juga yang, akumulasi. Oke itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita cek saham Tekim. Dan untuk saham Tekim juga udah mulai naik, cuman kemarin itu sempat koreksi ya, pas tanggal 13 Juli hari Kamis, sempat koreksi turun tapi masih dijaga di atas 6.580, nah di sini sih. Untuk Tekim, kalau kita cek untuk transaksinya coba gimana untuk saham Tekim. Tekim ini untuk valuasinya cukup menarik ya, kita cek sekilas coba untuk, Tekim. Tekim. Untuk kemarin Jumat aslinya masuk 4,9 M dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir udah netbuy 12,1 M untuk saham Tekim. Ya kan untuk PBV-nya 0,6 tapi ROE-nya cuma 1% aja ya. Jadi, profitability-nya kurang bagus walaupun dari segi ROE masih cukup murah ya untuk saham Tekim. Modalnya cukup gede tapi tidak bisa memaksimalkan untuk mendapatkan laba seperti itu untuk saham Tekim. Mungkin untuk besok sih buat patokan ini aja ya.
6.550, 6.575 itu area support-nya. Kalau turun lagi di area situ dan ada yang jaga harga bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Tapi di tengah-tengah seperti ini sih kayaknya ada kemungkinan naik atau enggak ya. Coba kalau kita cek untuk transaksi terkim lebih detail lagi kemarin Jumat tanggal 14 secara keseluruhan ini kita bisa lihat benang berhenti borong oleh BK, BK-nya masuk 3,6 M dan BK yang masuk ini BK versi asing ya, asingnya netbuy, lokalnya jualan ditampung oleh asing. Untuk lokalnya yang keluar KKGR kalau lihat transaksinya sih diakumulasi oleh BK. Jadi kayaknya ada kemungkinan, naik sih. Kalau naik resistennya ada di level 6.800 ya, perhatikan salah level ini. 6.800, 6.825, kalau mau taking profit yang udah ambil posisi di bawah atau, yang trading-trading aja, perhatikan aja area sini kalau mau taking profit ya, 6.800 ke atas lah. Oke itu untuk saham Techfin, untuk resistennya misal berhasil breakout di atas 6.800 kalau masih naik ini targetnya ke 7.125. Oke itu untuk saham Techfin. Selanjutnya kita cek saham UNTR. Untuk saham UNTR udah berhasil breakout sih, cuman belum terlalu rame, jadi konsolidasi dulu ya. Berhasil breakout, minggu ini ya di atas 23.675. Kalau kita cek untuk transaksinya UNTR kemarin Jumat tanggal 14 ada BB yang masuk 12,5 M secara keseluruhan untuk saham UNTR. Dalam 1 minggu terakhir ini aslinya udah netbuy masuk 21,4 masuk sih, cuman hitungannya nggak banyak-banyak banget. Untuk kemarin Jumat masuk 6,3 M ya untuk aslinya di saham UNTR. Kalau lihat transaksinya sih market utamanya YU, tapi jualan net sell 9 M-an secara keseluruhan juga yang jualan ini masih lumayan banyak ya, YU, AK, KZ dan mereka asing. Jadi untuk transaksinya ini didominasi oleh asing, transaksi UNTR kemarin Jumat mendominasi asingnya. Jadi mungkin, masih akan konsultasi dulu yang mau ambil posisi di saham UNTR, bagusnya ya dekat-dekat area support untuk harga saat ini ya, di level saat ini di tengah-tengah seperti ini sih sebenarnya nanggung, tapi kembali lagi disclaimer, untuk supportnya 23.700 sudah jadi support UNTR, jadi kalau mendekati area situ ada yang Jakarta kalau mau ambil posisi ya. Untuk resistennya, masih cukup tinggi 25.300-an. Oke itu untuk saham UNTR, kalau menurut saya untuk besok mungkin masih akan konsolidasi dulu. Selanjutnya kita cek saham ACES, ACES Hardware ya, yang kemarin itu, naik tipis sih secara teknikal setelah belum berhasil breakout itu konsolidasi dulu sedikit di bawah resistennya. Nah, untuk resisten kuatnya ACES masih di 745 ya, 740, 745, 740, 50 lah itu area resisten untuk saham ACES. Beberapa hari terakhir dalam 1 minggu terakhir ini konsolidasi sedikit di bawah resistennya ya. Semoga aja minggu depan bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya kalau memang trennya masih bullish, tapi kalau lihat, dari bulan April sih apalagi habis bagi dividen juga malah naik lagi ini untuk saham ACES. Jadi kemungkinan sih kalau menurut saya, masih cukup kuat ya untuk tren bullish-nya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya ACES kemarin tanggal 14, secara keseluruhan aslinya netbuy sih, aslinya masuk ya. ACES tanggal 14 kemarin aslinya netbuy 12,8 M, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 10 netbuy 12,2. Ya, jadi kemarin Jumat aslinya masuk sih, semoga aja yang masuk untuk aslinya ada ZB, BK, KZ, AK ini kan broker-broker asing dan yang keluar YU aja untuk aslinya. Untuk lokalnya enggak jualan sih, lokalnya banyak yang jualan tapi aslinya masih masuk.
Selama aslinya nggak keluar untuk saham Adas masih positif buat naik lagi, semoga aja bisa breakout, perhatikan saja level 740. Berhasil breakout di atas itu disertai dengan volume yang cukup gede untuk saham Adas, ada kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi ya, tapi kalau sekiranya di area sini gagal breakout perlu hati-hati untuk saham Adas karena kita juga nggak tahu kalau kapan aslinya mau taking profit ya. Oke, itu untuk saham Adas mungkin yang udah ambil posisi di bawah. Kalau mau taking profit ya di area sini untuk resistennya, kalau tetap mau hold ya semoga aja masih bisa naik. Kalau menurut saya sih untuk besok kalau nggak konsolidasi malah cenderung naik ya. Selanjutnya kita cek saham Cepin yang kemarin open gap bawah langsung naik ya, kemarin Jumat itu open gap bawah, opennya di bawah supportnya langsung ditarik naik dan plus di 630, ditutup surplus 4,13% ya untuk saham Cepin. Jadi cukup kuat ini untuk trennya, Cepin siapa yang goda. Kalau kita cek untuk transaksinya Cepin, tanggal 14 kemarin ini kita bisa lihat benang-benang sebenarnya nggak ada yang akumulasi ya. Market-market utamanya YP-nya net sell 1,4 M, valuasinya 11. Oh sorry ini lokal ya secara keseluruhan dulu. YP sih, YPCC, tapi kedua-duanya net sell loh, jadi ini trading aja amannya untuk saham Cepin ya. Kalau mau, masuk amannya buat trading, kalau buat invest kayaknya sih kurang gimana ya. Untuk saham Cepin dalam 1 minggu terakhir ini aslinya malah net sell ini 13,8 M, kalau untuk kemarin Jumat aslinya juga net sell 2 M ya. Jadi untuk saham Cepin namanya ya buat scalping aja. Untuk besok di harga tengah-tengah seperti ini nanggung ya, walaupun masih ada kemungkinan naik kalau di awal market dihack dulu. Kalau yang belum punya posisi sih mending wait and see aja dulu, kalau mau entry bagusnya ya deket-deket 5.775 ya kalau ada yang cek harga, ini area supportnya untuk saham Cepin dan resistennya kalau masih digoreng naik 740, 750, tapi buat teman-teman yang mau entry ya perlu hati-hati sih, walaupun secara valuasi untuk saham Cepin ini ya hitungannya nggak mahal-mahal banget ya, tapi karena secara historinya emang valuasi Cepin ya juga murah ya, ROE-nya 8%. Dan, kuartal satunya cukup bagus, mungkin lihat aja nanti laporan kuartal 2 gimana, kalau laporan kuartal 2-nya juga bagus, ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa digoreng naik ya. Tapi ya kembali lagi disclaimer sih, untuk, transaksi kemarin Jumat belum ada yang akumulasi, malah market maker utamanya net sell. Ini kita bisa lihat perform malah kemarin Jumat itu di distribusi ya, lebih banyak yang keluar. Ini yang keluar BK, YPCC, dan yang masuk, LG, masuk netbase 1,8. Oke itu untuk saham Cepin, kalau untuk saya sih mending dari saya ya, ini mending, wait and see aja dulu di awal market. Tapi disclaimer selanjutnya kita cek saham BMTR. Untuk saham BMTR kemarin Jumat ditutup naik 1,73% ya. Open gap atas, turun, naik, turun. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana untuk saham BMTR, kemarin Jumat aslinya masuk 1,6 M, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 10 masuk 2,8, nggak terlalu banyak. BMTR tanggal 14 kemarin secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang yang masuk CC, XL, YB, dan yang keluar DR, PT, YB ya. Yang jadi market-market utamanya YP, YP-nya masih net B 2,1 M dan CC-nya masih net B 4,3. Nah, untuk sampai MTR ini malah masih ada kemungkinan naik ya. Dan untuk resistennya sih di sini, tapi kalau di tengah-tengah seperti ini sebenarnya nanggung juga kalau secara teknikal. Untuk supportnya masih cukup jauh ya, 330 ya, ini area supportnya 330, kalau mau entry amannya di area sini. Tapi kalau buat trading-trading coba lihat aja untuk besok, kalau cukup liquid, cukup rame, semoga aja bisa nyentuh sini lagi ya, 3.365. Kalau menurut saya sih akan konsolidasi di ya di range area ini, di 360 ke bawah.
Ya seperti itu untuk saham BMTR. BMTR. Kemarin market maker utamanya masih netbuy, YBCC keduanya AVG-nya di 350, 354. 350, 354. Kelasnya di 352 ya BEP lah ya. 350-nya floating profit 2 poin, 354-nya floating loss 2 poin. Oke, itu untuk saham BMTR. Coba kalau kita cek dari tanggal 7 Juli siapa yang pegang barang paling banyak tanggal 7 Juli. Di tanggal 7 Juli, BK yang masuk paling banyak netbuy 8M dan BK yang masih ini BK versi asing ya. BK AK versi asing, jadi untuk sampai MTR aslinya masih netbuy. Untuk BK AVGB-nya dalam 1 minggu terakhir ini ada di level 367, berarti floating loss. Ya kalau harga saat ini 352 floating loss untuk BK-nya dalam 1 minggu terakhir, tapi kan nggak tahu juga untuk AVG-nya kalau udah ambil posisi di bawah, jadi perlu hati-hati juga untuk saham BMTR. Oke, itu untuk saham BMTR sih, kalau mau entry disclaimer, cuman kalau menurut saya nanggung. Selanjutnya kita cek saham, Bukalapak yang kemarin naik cukup tinggi 8% lebih, hasil breakout, 2 resisten sekaligus ya, 1, 2, 3 malahan ini close-nya pas di area resisten yang ini, poin 50 Fibonacci-nya. 300 244 ya untuk, harga penutupan dan ini itu juga area potensial juga untuk sampai Bukalapak untuk besok di awal market lihat aja ya, di awal market kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Buka dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 10 yang pegang paling paling banyak YRX, AK, BK, YU asing semua ya, ini untuk saham Bukalapak cukup menarik untuk aslinya akumulasi dalam 1 minggu terakhir ini sudah netbuy 70,6 M, ini hitungannya lumayan banyak ya untuk saham Bukalapak setelah mengalami penurunan yang cukup dalam ya, habis IPO langsung downtrend parah ini untuk saham Bukalapak. Untuk kemarin Jumat tanggal 14, RX ya yang akumulasi ini 100% transaksinya baik, tidak melakukan selling sama sekali. Followersnya 27,6 M dan netbuy 27,6. Selain RX ada BK, AK dan yang keluar ini lokal. Jadi lokalnya jualan ditampung oleh asing untuk saham Bukalapak kayaknya sih masih ada kemungkinan naik kalau menurut saya ya. Selama aslinya nggak keluar aja. Target kenaikannya untuk saham Bukalapak kalau masih digoreng naik semoga saja bisa ke level 268, 270 itu targetnya ya untuk saham Bukalapak. Sebelum ke area situ ya akan uji area sini dulu mungkin 258, 258, 268 itu targetnya ya, target kenaikan untuk saham Bukalapak. Kalau menurut saya masih ada kemungkinan naik, semoga saja bullish ya, semoga aja udah mulai naik. Soalnya ini penurunannya juga udah lumayan dalam tapi perlu hati-hati juga karena untuk tren besarnya itu masih turun. Ya jadi kalau kita buat trendline seperti ini ya. Jadi kalau naik cuman bentuk, higher low aja ya kemungkinan ini ngejar 260-an habis itu turun lagi. Ya, oke, tapi aslinya masuk cukup banyak dalam 1 minggu terakhir masih ada kemungkinan naik untuk jangka waktu dekat ya. Oke, itu saham Bukalapak, selanjutnya kita cek saham BRIS. Untuk saham BRIS setelah, nyentuh resistennya turun lagi ini konsolidasi ya untuk saham BRIS. Turun untuk support terdekatnya, di level 1650, perhatikan level ini kalau mau entry ya amannya, bagusnya BRIS. Untuk BRIS kemarin tanggal 14 secara keseluruhan, yang masuk sama yang keluar ini kurang menarik ya, nggak ada yang akumulasi. Market-market utamanya CC-nya naik by 1,3 M. Lalu kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk saham BRIS, yang masuk paling banyak CCMG ya, MG masih netbuy 12,1 dan AVG CCMG-nya itu di 1711, 174. 1.700 dan 1.711 floating loss sih karena cost-nya di 1695 dalam 1 minggu terakhir floating loss. Tapi untuk teknikalnya
Ini aja ya, misal turun di bawah 1.670 ke bawah lah kalau mau mulai entry, tapi kembali lagi disclaimer dan bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support-nya mungkin. Ya, kalau turun di bawah 1.648 tetap yang masih mau hold, ya saran saya jangan buru-buru average down, tapi untuk harga saat ini di tengah-tengah kalau mau langsung HK ya nanggung, mending nunggu deket-deket area support. Walaupun nggak ada jaminan juga ya turun siapa tuh langsung naik kan kita juga nggak tahu, tapi amannya perhatikan saja level ini untuk support-nya di 1.650 dan resistennya di 1.780. Oke, itu untuk saham BRIS. Mungkin kalau TikTok kan mending buat swing aja ambil di bawah taking profit di area sini, kan lumayan. Oke, mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat, tetap disclaimer. Terima kasih.